الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا لعباده المخلصين وختم به شهر الصيام للمؤمنين وجعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وفي معصيته ذل الدارين للعاصين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش واللعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتبع الخلق لرب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه المجاهدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Maha besar Allah, pencipta langit dan bumi, laut dan darat, tempat hamba-hambanya yang beriman menghadirkan diri, menanam dan menyemai amal kebajikan. Allahu Akbar, Maha kuasa Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabutnya dari tangan siapa saja yang Dia kehendaki. Allahu Akbar, Maha Agung Allah yang telah menganugerahkan iman dan Islam sebagai nikmat terbesar bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan melimpahkan kesehatan lahir dan batin. Pagi hari ini dengan izinnya kita dapat merayakan kembali Idul Fitri dalam suasana bahagia. Mari kita sambut Idul Fitri dengan rasa syukur. Dalam gema gemuruhnya dikumandangkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimat takbir Allahu Akbar, kalimat tahmid walillahil hamd, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ramadan kini berlalu di hadapan kita meninggalkan kenangan. Tak terasa Ramadan telah merubah sikap dan gaya hidup kita sejak hari-hari pertama Ramadan. Jadwal waktu kita berubah, sikap pun berubah. Saat sahur kita bangun untuk makan sahur. Saat berbuka di hadapan kita sudah siap dengan hidangan. Menu makannya juga lebih istimewa.
Tidak ada yang menunda-nunda waktu makan. Terasa sangat bahagia bisa makan bersama-sama dengan keluarga. Sesuatu yang sangat jarang dapat kita lakukan di luar bulan Ramadan. Sementara waktu sholat masih bisa digeser atau ditunda, termasuk sholat tarawih. Mungkin juga ada yang tertinggal selama malam Ramadan. Namun harapan kita agar siam Ramadan dapat membawa perubahan hidup yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah mengantarkan kita untuk kembali memulihkan hubungan ruhani kita dengan Allah selama sebulan penuh. Kita bertaqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah siyam, dengan qiyamul Ramadan, dengan zakat, infak dan sedekah kita, dan amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan siyam kita, seluruh aktivitas ibadah kita sepanjang Ramadan diterima oleh Allah sebagai ibadah yang khusyuk dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang puasa sekedar menahan lapar dan dahaga, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, melakukan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dengan orang-orang yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimahumullah. Mudah-mudahan latihan rohani yang kita jalani selama Ramadan dapat membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat angkara murka dan dapat pula memenuhi kekosongan jiwa dan kelemahan iman kita, sehingga iman dan Islam kita bertambah teguh, takwa kita kepada Allah semakin meningkat. Dengan demikian kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan-perbuatan maksiat, misalnya dan melanggar aturan-aturannya, berbuat tidak adil, ingkar janji, berbohong, berbuat curang, berkhianat dan lain-lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita masuki Idul Fitri di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu, situasi dan kondisi yang tidak pasti, yang menimbulkan rasa cemas, rasa takut, rasa putus asa, dan hilang rasa aman. Situasi dan kondisi seperti itulah yang kita sebut dalam khutbah ini dengan fitnah akhir zaman, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan sebagai qita'ul lailil muzlim, sebagian malam yang gelap gulita, yang sangat mencekam dan berbahaya karena dapat menyeret seorang mukmin ke dalam jurang kekufuran, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Imam Ahmad, Tabrani dengan lafaz dari Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu baina yaday sa'ati fitanun." Di akhir zaman nanti akan terjadi berbagai fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, bagaikan sebagian malam yang gelap gulita. Dalam riwayat yang lain disebutkan tarihis saif, bagaikan angin samum musim panas yang sangat panas. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi hari dia beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran, tetapi di sore hari dia sudah berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang di sore hari dia beriman, tapi pada pagi hari dia sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u qaumun dinahum bi'aradin minad dunya
pada saat fitnah akhir zaman itu, ada sekelompok orang, ada satu kaum yang berani menjual agama mereka dengan harga dunia yang murah. Qalilun al-mutamassiku yawma idzin bidinihi. Saat itu ada segolongan kecil, mereka selalu berpegang teguh kepada agama mereka. Kal qabidi alal jamri. Saking sabarnya dia berpegang teguh kepada ajaran agamanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seperti orang yang menggenggam bara api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Makna fitnah akhir zaman dalam hadis tersebut menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah hadis Sahih Bukhari, dia menyatakan bahwa fitnah akhir zaman adalah tahawulu halatil hasanati ila halatis sayyi'ah. Terjadi perubahan situasi dari perubahan situasi yang baik kepada perubahan situasi yang tidak baik. Dari aman tentram menjadi kacau balau. Kejahatan merajalela, darah tertumpah ruah dengan mudah. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang sulit dicerna oleh akal sehat. Bahkan penyesatan terhadap akidah, penafsiran ajaran agama sesuka hatinya menurut selera dan hawa nafsu. Itulah suasana fitnah di akhir zaman. Tanda-tanda fitnah akhir zaman ini juga diungkapkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman dalam untaian kalimat, "Idza ahabba ahadukum an ya'lama asabathu al-fitnatu amla." Jika Anda ingin mengetahui apakah Anda telah terkena fitnah tersebut atau tidak, falyanzur, maka hendaklah dia perhatikan dirinya. Fa in kana ra'a halalan kana yaraha haraman faqad asabathul fitnah. Jika sekarang Anda menganggap sesuatu itu buruk padahal sebelumnya adalah baik, atau sekarang Anda memandangnya baik padahal sebelumnya adalah buruk, maka Anda termasuk salah seorang yang menjadi korban fitnah tersebut. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, jika Anda melihat sekarang ini halal, tapi sebelumnya adalah haram, atau sebaliknya jika Anda melihat sekarang ini halal, tapi kemudian menjadi haram, dan Anda berdiam diri, maka Anda telah terkena korban fitnah akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasana situasi yang tadinya baik menjadi buruk. Maka jika Anda menganggap orang yang taat beragama, banyak hafalan Al-Qur'annya, rapi pakaian jilbabnya, perlu dicurigai sebagai teroris, maka Anda mungkin menjadi salah seorang korban fitnah akhir zaman. Jika Anda percaya bahwa Islam yang benar bukan Islam yang langsung datang dari sumbernya, yaitu dari Arab, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab, dan bahwa Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam Nusantara yang telah bercampur dengan budaya syirik dan sinkretisme, maka Anda termasuk salah seorang korban fitnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri lain dari fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, yaitu bahwa pada saat itu orang-orang tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan, takunu fitnatun ta'uju bisiha uqular rijali. Fitnah akhir zaman itu telah membuat orang-orang seperti kehilangan akal sehatnya. Hatta ma takadu tara rijalan afilan, sehingga hampir kau tidak menemukan orang yang berpikir dengan pikiran akal sehat. Mal khamru sarfan bi adhaba uqul ar-rijali minal fitan. Tidak ada khamar, tidak ada apiun, tidak ada ganja, tidak ada minuman yang memabukkan yang paling dahsyat yang membuat orang hilang akal sehat kecuali fitnah akhir zaman, kata Hudzaifah bin Yaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu dahsyatnya fitnah akhir zaman ini dapat membawa malapetaka dan kesengsaraan yang akan dihadapi oleh seorang muslim kelak di hari akhirat.
apabila dia tidak menyadari itu. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah akhir zaman. Begitu hebatnya pengaruh fitnah akhir zaman ini, sehingga bisa menyeret orang muslim kepada kekafiran dengan mengorbankan akidahnya, keyakinannya untuk mendapatkan materi dunia. Bahkan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah akhir zaman ini menjadi mengorbankan sebuah komunitas secara berjamaah. Yabi'u qauman dinahum bi'aradin minad dunya yasiran. Mereka secara kolektif, secara berjamaah menjual agama mereka dan harganya rendah dan hina demi untuk meraih dunia yang fana dan sirna berupa jabatan, kekuasaan, kedudukan, harta dan materi dunia lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menawarkan jual beli kepada mereka dan harga yang tinggi dan mulia, yaitu surga Jannatul Na'im, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat At-Taubah ayat 111, innallaha asyara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala mengadakan transaksi kepada orang yang beriman dengan tawaran diri mereka dan harta benda mereka dengan dibayar oleh Allah surga Jannatul Na'im. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna. Mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah. Mereka menjadi korban perjuangan itu, atau mereka masih tegak berdiri. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Furqan. Janji Allah sebenar-benar janji, baik dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran Karim. Wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Siapa yang paling menepati janjinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya bahwa di saat fitnah akhir zaman itu terjadi, di sana ada orang-orang yang enggan menerima bayaran apapun, namun jumlah mereka tidak banyak. Qalilun al-mutamassiku yawma idzin bidinihim. Sedikit sekali yang berpegang teguh dengan agamanya. Semoga kita yang hadir pada hari ini termasuk dalam golongan kecil yang tetap berpegang teguh kepada agama kita, ya Rabbal Alamin. Mereka ini diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal qabidi 'alal jamri, bagian orang yang menggenggam bara api. Dipegang alat pasti sangat panas, tapi jika dilepas dia akan celaka dan sengsara. Dia yakin bahwa kesengsaraan hidup di dunia ini hanyalah sebentar, dan dia yakin bahwa kesengsaraan hidup di akhirat kelak akan dihadapi dalam keadaan hina dirinya. Karena itu dia bersabar, berpegang teguh kepada agamanya selama dia hidup di atas dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Menghadapi fitnah akhir zaman ini, agar muslim tidak terseret kepada kekafiran dan kesesatan, beberapa upaya yang harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, setiap muslim harus mempunyai ilmu. Jangan sampai kita berbuat tanpa ilmu, apalagi hanya ikut-ikutan. Paling tidak 5 kali dalam sehari semalam, dikalikan dengan semuanya berjumlah 17 rakaat, maka dalam 17 rakaat itu kita membaca, memohon kepada Allah, meminta agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tidak mempunyai ilmu akan membawa kepada kesesatan. Karena itu menghadapi fitnah akhir zaman ini, setiap muslim harus punya ilmu yang mumpuni. Ilmu agama yang memperkokoh dan memperteguhkan iman dan Islam tentu harus digali dari sumber-sumbernya yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam konteks kekinian, umat Islam juga harus menguasai sumber-sumber informasi, di antaranya adalah menguasai IT, media komunikasi lainnya, agar tidak menjadi bulan-bulanan berita hoaks yang sengaja dibuat untuk menyesatkan dan membingungkan umat Islam. Maka majelis ilmu, kajian-kajian rutin di masjid-masjid dan majelis lain tidak boleh berhenti, bahkan harus lebih ditingkatkan sebagaimana yang tadi sudah diharapkan oleh ketua panitia.
Yang kedua, jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, apalagi terhadap orang yang sedang butuh akan pertolongan, walaupun hanya sekedar doa dan dukungan. Kita mendoakan pada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang pada saat memasuki masjid diberondong oleh peluru-peluru senjata api, tidak seperti kita dalam keadaan aman dan tentram. Kita doakan agar supaya mereka sabar menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'malis shalihat, satakunu fitanun ka qita'il lail muzlim." Bersegeralah untuk berbuat kebajikan, karena akan terjadi fitnah akhir zaman bagaikan malam yang gelap gulita. Dalam kaitan ini sangat penting bagi kita memiliki kebanggaan sebagai seorang muslim. Di antaranya dalam melakukan aktivitas sosial yang dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Kebanggaan sebagai muslim, kita akan memperlihatkan identitas keislaman kita di mana saja kita berada, dalam kondisi dan situasi apapun kita berada. Identitas keislaman kita perlihatkan baik dalam bentuk perilaku yang terpuji maupun dalam hal berpakaian dan lain-lain sebagainya. Karena tanpa kebanggaan kita sebagai seorang muslim, bisa jadi seorang tidak merasa malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agamanya, sehingga nampak dengan jelas bagaimana kualitas imannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak boleh kita tergoda dan gemerlapnya dunia, apalagi mengorbankan keyakinan kita hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, yang fana dan mudah lenyap. Jangan sampai terjadi sebagaimana sinyalemen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u qauman dinahum bi'arad minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan materi dunia yang hina. Yang keempat, kita harus mampu mengendalikan diri menghadapi orang-orang yang sedang kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, satakunu fitanu umya'a bukma'a summa'a. Akan terjadi fitnah pada diri orang-orang yang kalap. Mereka itu bagaikan orang yang buta, tuli dan bisu. Al-mudtadi'u fihi khairun minal qa'id, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi seperti ini hendaknya kita bersabar. Kata Rasulullah, orang yang berbaring lebih baik daripada dia duduk. Wal qa'idu fiha khairun minal qa'id. Yang duduk lebih baik daripada dia berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada dia berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan mereka yang berjalan perlahan lebih baik dari berjalan tergesa-gesa. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Tarikh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kelima, hendaknya kita memperbanyak doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak boleh kita putuskan kebiasaan kita di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an. Sempatkanlah diri kita, waktu kita untuk membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa menit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, takunu fitanun la yanja minha illa du'a ka du'ail gharqi. Saat terjadi fitnah, tidak ada yang selamat kecuali dengan doa. Sebagaimana doanya orang-orang yang akan tenggelam, selamat dalam pengertian dunia dan akhirat. Boleh jadi pada saat itu karena ajal kita sudah datang, nyawa kita dipanggil oleh Allah, tapi kita dalam keadaan sadar, aman, karena kita sedang ingat kepada Allah. Saat terjadi fitnah, tidak ada yang selamat kecuali orang yang sedang berdoa, sebagaimana doanya orang yang akan tenggelam. Doa orang yang tenggelam menunjukkan khusyuk, ikhlasnya. Orang yang berdoa mengharapkan pertolongan dari Allah di saat-saat yang sangat mencekam dan menghadapi maut. Jamaah Idul Fitri rahimahumullah. Pada akhirnya kita berharap semoga ibadah Ramadan yang baru saja kita lalui betul-betul memberikan bekas dan pengaruh positif. Kita tidak ingin dan berakhirnya Ramadan, berakhir pula suasana keislaman di rumah tangga kita, di masyarakat, juga di media-media Islam. Begitu pula kemakmuran masjid
kita harapkan tidak berhenti setelah berlalunya Ramadan. Untuk itu, marilah kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama berdoa dengan hati yang khusyuk, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad warḍallahu 'anil arba'atil khulafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati ashabi nabiyika ajma'in wa 'anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang akan mencegah kami dari perbuatan maksiat dan melanggar aturan-Mu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk selalu taat kepadamu yang akan menghantarkan kami meraih surga-Mu yang Engkau janjikan. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Anugerahkanlah kepada kami keyakinan yang benar terhadap agama-Mu yang akan membuat kami lebih mudah dan ringan menghadapi berbagai musibah yang menimpa kepada kami di dunia ini. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, senangkan kami melalui pendengaran kami, senangkanlah kami melalui penglihatan kami, senangkanlah kami melalui kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami. Jadikanlah kami sebagai pewaris bagi hamba-hamba-Mu yang saleh. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Jadi karena itu sebagai kekuatan bagi kami menghadapi orang yang berbuat tidak adil terhadap kami. Wansurna 'ala man adana, dan selamatkan kami dari orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan Engkau timpakan musibah dan bencana pada agama kami. Jangan Engkau timpakan musibah dan bencana pada agama kami. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan cita-cita yang terbesar kami dan tidak pula menjadi ilmu kami yang terbanyak. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Janganlah kami dikuasai oleh orang-orang yang tidak mempunyai kasih sayang kepada kami. Wala tusalli alaina man la yarhamuna. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Ya Allah, berikan rasa aman kepada kami di tanah air kami yang tercinta ini. Wa aslih a'immatana waj'al wulata umurina fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Dan jadikanlah orang-orang yang mengurus urusan kami adalah orang-orang yang takut kepadamu dan bertakwa kepadamu, dan jadikanlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin kami. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang menjadi penangkal kepada yang buruk dari urusan kami. Wa asli lana dunyana allati fiha ma'asuna. Perbaikilah urusan dunia kami, karena di sanalah sarana hidup kami untuk berbuat bakti kepadamu. Wa asli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Dan perbaikilah urusan akhirat kami, karena di sana tempat kami kembali berjumpa denganmu. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah sisa hidup kami tambahan setiap kebaikan untuk kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami nanti aman bagi kami dari segala yang buruk. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ansurul muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurul muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din wal yahuda fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.